Film dimulai selama Perang Dunia Kedua, di mana pesawat US B-24 Liberators terbang di atas Samudra Pasifik. Para tentara yang dipimpin oleh pengebom Lou Zerini sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan misi pengeboman melawan Pulau Nauru yang dikuasai Jepang. Saat mereka mendekati target, Lou memerintahkan serangan udara dan krunya mengikuti perintah dengan sukses melepaskan bom. Tidak lama kemudian, pesawat mereka menghadapi serangan dari beberapa pesawat tempur Jepang yang mengakibatkan kerusakan pada pesawat mereka. Pilot mereka, Phil, memberitahu Louis bahwa pangkalan mereka berjarak 5 jam dan rem mereka tidak lagi berfungsi. Meskipun pesawat mereka ditembak ratusan kali, para tentara berhasil kembali ke pangkalan mereka. Mereka mencoba mendarat, tetapi hampir mustahil karena kerusakan pada pesawat. Ban di roda pendaratan keluar dan mulai berdecit di lantai. Meskipun ada kemunduran ini, Phil berhasil menghentikan pesawat di ujung landasan pacu. Adegan kemudian beralih ke kilas balik yang menunjukkan Louis muda keturunan Italia Amerika yang tinggal di Torrance, California. Dia tampak sebagai anak nakal yang selalu membuat masalah dan dikejar oleh polisi. Pada usia yang sangat muda, dia merokok, minum minuman keras, dan bahkan terlibat dalam pencurian. Sebagai seorang pengungsi Italia, Louis sering diintimidasi oleh anak-anak Amerika seumurannya. Dia juga sering terlibat dalam perkelahian dengan mereka, memaksa polisi untuk campur tangan. Suatu hari, Louis duduk di bawah tribun menonton pertandingan bisbol kakaknya dan minum minuman kerasnya. Tak lama kemudian dia ditangkap oleh seorang penjaga, sehingga dia melarikan diri untuk menghindari masalah. Kakaknya, Pete, kebetulan menyaksikan dia berlari dengan kecepatan tinggi, yang membuatnya menyadari potensinya sebagai pelari. Luar biasa apa yang bisa dilakukan minum dan merokok untuk atletik Anda. Akibatnya, Pete memutuskan untuk melatihnya dan mendorongnya untuk hal yang sama. Louis agak ragu pada awalnya, tetapi dia setuju setelah beberapa desakan. Seiring berjalannya waktu, dia mengasah keterampilan berlarinya dan memenangkan setiap perlombaan yang diikutinya. Ini memberinya julukan Tornado Torrance. Pada suatu saat, dia berhasil menyelesaikan lomba 1 mil dalam 4 menit, mencetak rekor baru Amerika untuk siswa sekolah menengah. Dengan pencapaian ini, Louis menerima undangan untuk mewakili Amerika di Olimpiade Musim Panas 1936 di Berlin. Sebelum berangkat, dia berbagi pelukan emosional dengan kakaknya dan berterima kasih atas segalanya. Pete memberikan wawasan berharga, menyatakan bahwa satu momen rasa sakit sebanding dengan seumur hidup kejayaan. Louis jelas akan mengingat ini sampai akhir film. Adegan kemudian beralih ke hari Olimpiade di mana Louis berpartisipasi dalam lomba 5.000 meter. Saat perlombaan dimulai, keluarganya duduk di samping radio mereka untuk mendengarnya berlomba. Pada beberapa putaran pertama, Lou tertinggal oleh peserta tangguh lainnya, membuat situasinya tegang. Tetapi akhirnya, dia menempatkan seluruh usahanya dan berlari dengan kecepatan penuh, melampaui beberapa pelari. Meskipun menyelesaikan lomba di posisi ke-8, dia mencetak rekor dunia baru dengan menyelesaikan putaran terakhir hanya dalam 56 detik, dan rekor lainnya karena begitu malas di putaran pertama. Dia masih bertekad untuk memenangkan medali di Olimpiade berikutnya yang akan diadakan pada tahun 1940 di Tokyo. Namun, mimpinya hancur karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Kembali ke masa kini, Louis menemukan Phil berdoa kepada Tuhan setelah berhasil mendaratkan pesawat. Louis tampaknya tidak memiliki iman pada Tuhan, jadi dia tidak terlalu peduli dengan doa-doa tersebut. Mulai hari berikutnya, dia melanjutkan latihannya dengan berlari di samping jeep. Dia juga mengesankan rekan-rekannya di militer dengan memecahkan rekornya sendiri dalam lomba mil 4 menit. Suatu hari, Louis dan putranya menerima misi lain untuk mencari pesawat yang hilang dan menyelamatkan para penyintas. Mereka diberi pesawat tua yang sama setelah diperbaiki dengan menggunakan suku cadang. Meskipun demikian, tim yang termasuk beberapa anggota baru berangkat untuk menjalankan misi mereka. Ketidakstabilan pesawat menjadi jelas ketika salah satu mesinnya rusak di tengah penerbangan. Saat mereka mencoba melakukan yang terbaik dalam situasi tersebut, mesin lainnya rusak yang menyebabkan pesawat jatuh ke lautan. Akibatnya, 8 anggota kru kehilangan nyawa, menyisakan hanya 3 penyintas, Louis, Phil, dan Meg. Ketiganya naik ke rakit tiup dan mengambil waktu untuk menenangkan diri. Meg benar-benar putus asa dan percaya bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup adalah nol. Namun,
dua lainnya memintanya untuk tetap berpikiran positif. Mereka memiliki persediaan terbatas, beberapa coklat, dan sebotol air. Louis kemudian memutuskan bahwa mereka akan makan satu potong coklat di pagi hari dan satu di malam hari, serta minum hanya 2 teguk air sehari. Saat malam tiba, mereka tertidur di atas perahu melawan suhu yang membeku. Keesokan paginya, mereka terbangun oleh suara pesawat yang mendekat. Dengan cepat, mereka mencoba memberi sinyal menggunakan pewarna dan pistol suar, tetapi usaha mereka tidak berhasil. Tak lama setelah itu, Louis menemukan bahwa semua kotak coklat kosong karena dimakan oleh Meg. Hal ini membuat Louis marah karena sekarang mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Namun, dia mengendalikan amarahnya karena tidak ada gunanya bertengkar. Ketiganya kemudian bergulat dengan kelangsungan hidup di lautan yang tampaknya tak berujung, bertahan berhari-hari tanpa makanan atau air. Di tengah perjuangan mereka, seekor burung camar mendarat di perahu mereka. Kelaparan, para tentara segera menangkap dan memakan daging burung tersebut untuk memenuhi rasa lapar mereka. Namun, perut mereka tidak bisa menahannya, menyebabkan mereka muntah. Setelah ini, mereka memutuskan untuk menggunakan daging burung camar tersebut sebagai umpan untuk menangkap ikan. Mereka kemudian bergantian menggigit ikan, memberikan kepuasan sementara. Seiring waktu, situasi mereka semakin memburuk. Mereka juga dilanda badai laut suatu malam, yang membuat mereka merasa bahwa hidup mereka akan berakhir. Pada momen kritis ini, Louis berdoa, mengatakan bahwa dia akan mengabdi seumur hidup untuk Tuhan jika dia menyelamatkan mereka saat ini. Ajaibnya, mereka selamat dari badai tersebut dan keesokan paginya membawa hujan. Kru dengan gembira mengisi wadah mereka dan meminum tetesan air dari langit. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka berhasil menangkap hiu yang memberi mereka kebutuhan pangan yang sangat dibutuhkan. Pada hari ke-27 terombang-ambing, kru melihat pesawat lain di langit. Mereka menembakkan pistol suar untuk menarik perhatian, dan pesawat tersebut berputar kembali memberikan mereka harapan baru. Namun, kebahagiaan mereka berumur pendek karena ternyata pesawat tersebut adalah pesawat Jepang yang mulai menembaki mereka. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri, kru melompat ke air menghindari peluru dan juga menghalau hiu. Tak lama setelah itu, pesawat tersebut terbang pergi. Setelah itu ketiganya kembali naik ke atas perahu meskipun berhasil menghindari bahaya. Perahu tiup mereka rusak akibat peluru. Mereka segera menambal lubang-lubang tersebut agar tetap bisa mengapung dan menyelamatkan diri dari serangan hiu. Waktu terus berlalu dan ketiganya menghabiskan hari dan malam mereka di perahu kecil yang sama. Sudah lebih dari 40 hari sejak mereka terdampar di lautan. Kondisi Meg memburuk hingga yang terburuk, dan akibatnya dia perlahan-lahan menyerah karena kelaparan. Louis dan Phil membungkus tubuhnya dan melemparkannya ke air. Mengejutkan mereka tidak memakannya. Sejujurnya, setelah itu, dua yang tersisa terus berpegang pada kehidupan, tetapi kondisi mereka telah memburuk sehingga mereka tidak bisa berbicara atau berdiri. Pada hari ke-47 penderitaan mereka, mereka bertemu dengan kapal yang sayangnya milik tentara Jepang yang menyebabkan mereka segera ditangkap. Kini sebagai tawanan perang, Lou dan Phil dikurung di sel-sel gelap yang terpisah di Kwajalein. Di sana mereka diberi makanan yang sangat sedikit berupa bola nasi yang mereka makan dengan rakus. Suatu hari, kedua penerbang Amerika tersebut diinterogasi oleh seorang kolonel Jepang yang mencari informasi tentang pesawat baru dan situs pengebom Norden. Setelah memperoleh beberapa informasi dari mereka, Louis dan Phil dipindahkan ke kamp penjara lain di Tokyo bersama tawanan lainnya. Setibanya di sana, mereka dipisahkan dalam kerumunan besar dan dikirim ke kamp yang berbeda. Louis mendapati dirinya di pusat penahanan Omori di bawah pengawasan seorang perwira komandan yang berhati dingin, Kopral Mutsuhiro Watanabe. Menurut Watanabe, semua tahanan adalah musuh Jepang, jadi mereka akan diperlakukan sesuai. Saat menjelaskan aturan penjara, Watanabe melihat Louis menatapnya, jadi dia memukulnya dengan tongkat kayu tebal. Setelah membuat mereka berdiri seharian penuh, para tahanan baru dikirim ke barak kamp mereka di mana Louis bertemu tentara Amerika lainnya. Keesokan harinya, para tahanan dikumpulkan di tanah lapang dan Watanabe mengidentifikasi individu-individu dengan bakat khusus. Melihat latar belakang atletik Louis, Watanabe memulai lomba antara Louis dan seorang perwira Jepang. Jelas kelelahan karena kekurangan makanan, Louis terjatuh ke tanah, yang menyebabkan dia menerima lebih banyak pukulan. Tampak jelas bahwa Watanabe sangat membencinya karena dia sering disiksa secara fisik dan brutal.
Selain menjalani kerja keras di kamp, para tentara Amerika juga berhasil tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan perang melalui koran-koran yang dicuri dari Jepang. Seorang marinir mencatat posisi Amerika, tetapi dia segera tertangkap oleh tentara Jepang. Akibatnya, dia dipukuli dengan kejam sementara Louis dan tahanan lainnya menyaksikannya dengan tidak berdaya. Beberapa hari kemudian, Louis diberi kesempatan untuk mengirim pesan ke rumah mengonfirmasi kelangsungan hidupnya. Ternyata pemerintah AS telah mengklasifikasikannya sebagai tewas dalam aksi. Menyetujui, dia dibawa ke stasiun radio di mana dia menyampaikan pesan kepada keluarganya. Dia juga dipaksa untuk mengklaim secara palsu bahwa dia diperlakukan dengan baik agar mereka bisa mendapatkan belas kasihan dari pemerintah Amerika dalam perang. Setelah itu, Louis ditawari makanan enak setelah sekian lama. Namun, tawaran ini datang dengan harga, karena dia kemudian diminta untuk menyiarkan pesan lain yang berisi propaganda anti-Amerika. Para pria Jepang juga menawarkannya kehidupan yang baik di Jepang jika dia melakukannya, tetapi Louis menolak untuk mengkhianati prinsip-prinsipnya dan akhirnya kembali ke kamp tahanan. Sesampainya di sana, Watanabe mengatakan kepada Louis bahwa dia kuat seperti dirinya dan mereka akan menjadi teman jika bukan musuh. Namun, karena Louis menolak untuk mematuhi perintah Jepang, Watanabe memerintahkan semua tahanan untuk memukulnya di wajah satu persatu. Pukulan ini berlangsung sepanjang hari, meninggalkan wajahnya memar dan bengkak. Suatu hari, para tahanan diperintahkan untuk melakukan sandiwara Cinderella untuk menghibur tentara Jepang. Di tengah acara tersebut, Watanabe duduk di sebelah Louis dan memberitahunya bahwa dia telah dipromosikan menjadi sersan sehingga dia akan meninggalkan Omori keesokan harinya. Dia meminta Louis untuk mengucapkan selamat atas promosinya, tetapi Louis tetap diam. Kehidupan para tahanan di kamp menjadi sangat lebih baik setelah kepergiannya. Namun, hari-hari baik tersebut tidak berlangsung lama karena sekutu mengebom kota tetangga yang menyebabkan para tahanan dipindahkan ke kamp lain bernama Navetsu. Setibanya di sana, Louis pingsan sejenak saat melihat Watanabe yang sayangnya menjadi komandan di kamp ini. Watanabe menyampaikan pidato yang sama dan memukul Louis tanpa alasan. Mulai hari berikutnya, kerja keras terus berlanjut dan para tahanan ditugaskan untuk memuat karung-karung batu bara yang besar ke kapal yang bahkan lebih melelahkan daripada sebelumnya. Beratnya karung dan kelelahan mereka menyebabkan beberapa pria jatuh ke rel dan meninggal. Suatu hari, Louis yang sangat kelelahan berhenti bekerja sehingga dia dibawa ke Watanabe yang kemudian menghukumnya dengan membuatnya mengangkat balok kayu besar dan menahannya di atas kepala. Louis berjuang, tetapi Watanabe memerintahkan seorang penjaga untuk menembaknya jika dia menjatuhkannya. Akibatnya, Louis menahannya selama beberapa jam meskipun kekuatan fisiknya. Setiap tahanan memperhatikan Louis dan mereka bersorak untuknya dengan suara pelan. Watanabe mengharapkan dia untuk menjatuhkan balok tersebut, tetapi Louis mengangkatnya lebih tinggi sambil menatap mata sersan tersebut dengan berani. Tidak nyaman dengan ketidaktaatannya, Watanabe memukulnya dengan kejam dan meninggalkannya di tempat yang sama sepanjang malam. Keesokan harinya, seorang perwira Jepang yang lebih tinggi pangkatnya mengumumkan gencatan senjata dan memerintahkan para tahanan untuk mandi di sungai terdekat. Para tahanan awalnya percaya bahwa mereka akan dieksekusi, tetapi saat mereka masuk ke air, sebuah pesawat pembom Amerika terbang di atas kepala mereka yang menandakan bahwa perang akhirnya berakhir. Semua tahanan merayakan kemenangan mereka dan segera setelah itu pasokan dijatuhkan di kamp. Di tengah perayaan tersebut, Louis mencoba menemukan Watanabe di kuartersnya, tetapi tampaknya dia telah melarikan diri. Dia kemudian duduk dan menatap foto Watanabe saat masih anak-anak bersama ayahnya. Setelah perang, Louis dan para tahanan lainnya kembali ke negara asal mereka di mana keluarga mereka menunggu di bandara. Di akhir film, sebuah slideshow menggambarkan kehidupan Louis yang sebenarnya pasca perang. Dia menikah dan memiliki 2 anak, Phil juga selamat dan menikah. Watanabe bersembunyi dan menghindari penuntutan setelah masuk dalam daftar 40 penjahat perang Jepang yang paling dicari. Louis menepati janjinya dan mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Dengan iman barunya ini, dia memutuskan untuk memaafkan para penyiksanya di masa perang dengan bertemu banyak dari mereka. Tetapi Watanabe tetap menolak untuk menemuinya. Meskipun Louis tidak bisa memenangkan medali, dia memenuhi impiannya untuk berlari di Olimpiade pada usia 80 tahun.